Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renika Wahyuni. Saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Get Sempena Banda Aceh. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan SD Negeri Limpo Aceh Besar, yaitu oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tujuan mengikuti PLP 1. Nah, di mana tujuan yang pertama dapat memperdalam pengetahuan yang didapat di program studi atau kampus untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab mahasiswa atas pekerjaannya di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, kemudian meningkatkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Nah, selanjutnya berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian dapat meningkatkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian juga yang terakhir meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat mengikuti PLP 1. Di mana yang pertama manfaat mengikuti PLP 1 ini adalah dapat mengetahui atau memperdalam pengetahuan yang didapatkan di program studi atau kampus untuk dibagikan kepada masyarakat. Kemudian kita juga dapat mengetahui dengan adanya tadi kita mengetahui pengembangan, kita mengetahui pengembangan tanggung jawab mahasiswa atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian kita dapat juga dapat mengetahui meningkatkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur. Kemudian berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, serta peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian juga dapat meningkatkan peran sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa, meningkatkan kemampuan kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, itu adalah manfaat dari PLP 1. Nah, manfaatnya ini didapatkan dari tujuan kita melakukan pengenalan lapangan persekolahan di SD Negeri Limpo Aceh Besar. Selanjutnya di sini ada kultur sekolah SD Negeri Limpo, di mana kultur ini adalah sejarah dari sekolah SD Negeri Limpo. Sekolah Dasar Negeri Limpo Aceh Besar ini mulai berdiri pada tahun 2006 setelah terjadinya bencana alam tsunami yang telah menimpa Aceh. Mempertimbangkan bahwa di Desa Limpo belum adanya sekolah dasar, sehingga Dinas Pendidikan beserta perangkat desa berinisiatif membangun sekolah di daerah tersebut dengan bantuan donatur dari Education International. Maka didirikanlah sekolah yang mulai pengoperasiannya pada tanggal 13 Juli 2007 yang dikepalai pada saat itu oleh almarhum Rusniati, dibantu oleh dengan 2 orang guru, yaitu Bu Ruslina Daud SPD dan Ibu Masrullah SPD. Nah, di mana kedua guru ini masih mengajar di SD Limpo sampai saat ini. Kemudian saat dimulainya sekolah, pada saat itu jumlah kelasnya hanya berjumlah 3 kelas dan jumlah siswanya sekitar 30 orang. Rata-rata pindahan dari sekolah lain. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi SDN Negeri Limpo, di mana pada saat ini
Kepala sekolahnya yaitu Nasrullah SPD, komite sekolah Bakri Talib, kemudian ada bendahara Masrullah SPD, guru kelas guru kelas 1 Masrullah SPD, guru kelas 2 Ruslina Daud SPD, guru kelas 3 Nur Hasana SPD, kemudian guru kelas 4 Muhayyar MPD, guru kelas 5 Muhammad Iqbal SPD, guru kelas 6 Yusmanidar SPD. Nah, di sini kemudian juga ada guru PAI. Guru PAI ini yaitu ada DRA Ainidar. Kemudian ada guru PAI Bu Nur Hasana SPD 1. Kemudian guru GTT PAI Novi Afrianti SPD 1. Guru baktinya Suryanti SPD, guru bakti Mariana SPD 1, guru bakti Yulia SPD, guru PJOK Maskur SPD, operator sekolah yaitu Irfan Syah, penjaga sekolah Iriandi S. Kemudian ada siswa. Selanjutnya di sini ada visi misi dari Sekolah SD Negeri Limpo. Nah, di mana visi dari sekolah ini adalah mewujudkan sekolah dasar negeri Limpo yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik, membangun peserta didik yang bertakwa, berilmu, terampil, mandiri, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian di sini juga ada misi dari SDN Negeri Limpo, di mana misi ini ada 6, terdiri dari 6 misi. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai fungsi dan jabatan. Kemudian 2, mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik yang dilandasi nilai-nilai keagamaan. Yang keempat, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Yang kelima, membangun citra sekolah sebagai mitra yang dipercaya di masyarakat. Kemudian mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui program pengembangan diri. Nah, selanjutnya di sini ada keadaan gedung pada saat ini 2020, keadaan gedung tahun 2020. Di sini ada tabel nomor, kemudian nama prasarana, jumlah unit, ruang, rombel, dan keterangan. Di mana di sini yang pertama ada ruang gudang. Ruang gudang itu 1 unit dan 1 ruang. Ruang guru 1 unit, 1 ruang. Ruang belajar 1 unit, 6 ruang. Ruang kepala sekolah 1 unit, 1 ruang. Ruang perpustakaan 1 unit, 1 ruang. Ruang musola 1 unit, 1 ruang. Kemudian ruang aula 1 unit, 1 ruang, 1 ruang. Kemudian ada MCK, ada 4 unit dan tidak ada ruang. Ruang dinas guru itu ada 2 unit, tidak ada ruang. Kemudian tempat wudhu 1 unit, tidak ada ruang. Kemudian untuk rombelnya ada 6, keterangan baik dan hanya tempat wudhu yang rusak pada tahun 2020. Selanjutnya di sini ada luas lingkungan sekolah. Luas lingkungan sekolah di sini ada luas tanah, di mana di sini luas tanah 2.247, jumlah ruang kelas ada 6 kelas, kemudian ukuran ruang kelas yaitu 6 x 6,
Jenis bangunan yang mengelilingi sekolah adalah beton. Kondisi lingkungan sekolah layak pakai. Fasilitas sekolah, tuliskan jenis kualitas dan kualitasnya, yang itu ada perpustakaan 54 meter pangkat 2, musola 30,6 meter pangkat 2, kamar mandi 39,6 meter pangkat 2, parkir 16 meter pangkat 2, kemudian ruang guru 34,6 meter pangkat 2, ruang capsek 25,2 meter pangkat 2, aula 84 meter, 2, kemudian 84 meter pangkat 2, tempat wudhu 18,48 meter pangkat 2, kemudian ruang guru itu 79,2 meter pangkat 2. Kemudian ada sumur di mana 79,9 meter pangkat 2. Nah, itulah luas lingkungan sekolah SD Negeri Limpo. Selanjutnya ada keadaan guru pada tahun 2020. Nah, di sini ada nomor, jabatan, jumlah laki-laki, perempuan, status pegawai PNS dan non-PNS, kemudian jumlah. Di mana yang pertama di sini ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu 1 orang laki-laki. Kemudian PNS jumlahnya 1. Guru kelas yang laki-laki ada 2. Guru kelas yang perempuan ada 4 orang. Kemudian PNS 6 orang. Jumlah 6 orang. Guru agama yang laki-laki itu tidak ada. Yang ada guru agama perempuan 5 orang, PNS 2 orang, non-PNS 3 orang. Jumlahnya 5 orang. Guru kontra itu yang laki-laki tidak ada, kemudian yang perempuan 1 orang. PNS tidak ada, non-PNS 1 orang, jumlah 1 orang. Guru bakti yang laki-laki 1 orang, kemudian yang perempuan juga 1 orang. PNS tidak ada, non-PNS 2 orang, kemudian jumlah 2. Penjaga sekolah itu 1 orang laki-laki, perempuan tidak ada, PNS tidak ada, non-PNS 1, jumlah 1. Operator sekolah itu 1, kemudian yang laki-laki, yang perempuan tidak ada, non-PNS 1, jumlahnya 1. Nah, yang laki-laki apabila kita jumlahkan, yang laki-laki di SD Negeri Limpo itu ada 6 orang. Sedangkan yang perempuan itu ada 11 orang. Kemudian yang PNS ada 9 orang, yang non-PNS ada 8 orang. Kemudian jumlah dari keseluruhan itu adalah 17 orang. Selanjutnya ada keadaan murid pada tahun 2020. Nah, jadi di sini ada nomor. Selanjutnya di sini ada keadaan murid pada tahun 2020. Nah, di mana di sini ada nomor, nama rombel, tingkat kelas, jumlah siswa laki-laki dan perempuan serta total. Kemudian di sini ada yang pertama itu kelas 1. Kelas 1 itu tingkat kelasnya 1, yang laki-lakinya ada 3 orang dan perempuannya ada 6 orang. Total 9 orang. Di kelas 2 ada tingkat kelas 2. Di mana di kelas 2 ini ada laki-lakinya 5 orang, perempuannya 2 orang. Jumlah dari kelas 2 itu ada 7 orang. Kemudian dari kelas 3. Nah, kelas 3 itu yang laki-laki ada 4 orang. Kemudian yang perempuan ada 4 orang. Total itu ada 8 orang.
Kemudian di kelas 4. Di kelas 4 itu yang laki-lakinya ada 7 orang, kemudian yang perempuannya 3 orang. Total keseluruhan itu 10 orang di kelas 4. Jadi di kelas 5 itu yang laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, total di kelas 5 ada 4 orang. Di kelas 6 itu yang laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang, total 3 orang. Jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah SD Negeri Limpo itu pada saat ini ada 41 orang. Baik, selanjutnya ada interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini ada hubungan antara guru dan guru. Sejak saya melakukan PLP di sekolah Limpo ini, melalui pengamatan saya sendiri, hubungan antara guru dan sekolah guru sangat baik. Misalnya ketika ada kegiatan masa-masa gotong royong maupun hal lainnya, akan tetapi ada sebagian guru yang tidak menerima pendapat guru lain ketika mengambil sebuah keputusan. Kemudian ada hubungan guru dan siswa. Hubungan guru dengan siswa baik, namun sedikit interaksi antara siswa dengan guru ketika di luar ruangan. Kemudian hubungan guru, pegawai, dan tata usaha. Hubungan antara guru, operator sekolah, dan tata usaha baik juga walaupun tidak selalu hadir di sekolah. Kemudian di sini ada kegiatan rutin berupa kurikuler dan ekstrakurikuler, di mana di sini ada puisi, pantomim, cerita bergambar, dan tarian. Selanjutnya ada tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah di SD Negeri Limpo itu ada 9, di mana siswa datang selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Sekolah dan sebelum dan sesudah pelajaran, siswa wajib berdoa. Waktu pelajaran langsung siswa wajib menjaga ketertiban kelas. Kemudian yang keempat, waktu istirahat siswa wajib di luar kelas dan tidak boleh keluar dari halaman sekolah. Yang kelima, siswa wajib berpakaian sopan dan berseragam dengan ketentuan sekolah. Hari Senin, Selasa seragam, di mana di sini ketentuan pakaian sekolah di SD Negeri Limpo itu pada hari Senin dan Selasa itu seragamnya putih merah. Pada hari Rabu dan Kamis seragam putih baju dan celananya putih. Kemudian hari Jumat dan Sabtu itu seragam pramuka. Yang keenam, siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Siswa yang tidak masuk sekolah harus memberi keterangan atau surat izin. Yang ke-8, siswa harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan dilarang membuang sampah sembarangan. Siswa nomor 9, siswa wajib menaati tata tertib sekolah. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi dari sekolah. Baik, selanjutnya di sini ada kegiatan seremonial normal, kegiatan seremonial normal di sekolah, di mana di sini ada HUT RRI, kemudian Hari Pendidikan Nasional, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, upacara bendera setiap hari Senin, memperingati Hari Guru. Baik, selanjutnya ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah, di mana hari Sabtu gotong royong dan literasi. Setiap hari Jumat baca Yasin, Asmaul Husna, zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Senam pagi, sholat duha sebelum masuk dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian di sini ada lampiran dokumentasi. Ini merupakan lampiran dokumentasi selama kegiatan kami selama kegiatan PLP 1 di sekolah. Nah, ini merupakan dokumentasinya.
Dimana di sini ada kegiatan senam, baca Yasin, Asmaul Husna. Kemudian juga ada di sini literasi, upacara memperingati Hari Guru. Kemudian gotong royong, keadaan sekolah yang bersih. Oke. Thank you, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Itulah pengalaman saya selama saya melakukan PLP 1 di SD Negeri Limpo. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.